Kita sudah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Anaknya adalah Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah tidak yakin akan mempunyai anak karena sudah tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap di channel Hidayah dan Hikmah yang membahas tentang kajian-kajian Islam dan kajian Al-Quran untuk menambah keimanan kita setiap hari. Video kali ini terjemah dan tafsir Surah Ibrahim ayat 39 yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekira-kira artinya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar dan memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, yaitu hari kiamat. Menyelingi doanya, Nabi Ibrahim memuji Allah seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku nikmat yang sangat banyak dan besar di hari tuaku, berupa dua putra, Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar dan mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya dengan tulus. Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan puja kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan kepadanya dua orang putra yang terbaik. Di saat-saat ia dan istrinya telah lanjut usia, tidak mungkin mempunyai putra lagi. Bahkan istrinya Sarah telah putus asa dan merasa dirinya tidak mungkin lagi mempunyai anak. Waktu itulah dia dianugerahi putra yang bernama Ishak, dan sebelumnya ia telah dianugerahi putra dari istrinya Hajar. Sekalipun Sarah telah sangat tua dan tidak mungkin lagi melahirkan anak, tetapi keinginan mempunyai anak selalu menjadi idamannya. Lebih-lebih setelah mendengar Ismail telah bertambah dewasa, selalu dikunjungi oleh suaminya Ibrahim ke tempat ia dibesarkan di Mekah yang sangat jauh jaraknya dari Palestina. Timbul rasa iri hatinya kepada Hajar, bekas pembantunya, apalagi setelah dinikahi Ibrahim atas izinnya pula. Ditambahkan pemikiran Sarah, kenapa pembantunya dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang putra, sedangkan dia sendiri belum juga lagi dianugerahi. Rasa iri itu semakin lama semakin besar. Dalam keadaan demikianlah, malaikat datang kepada dua orang suami istri, yaitu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, yang telah lanjut usia itu, menyampaikan perintah Allah untuk memberitahukan berita gembira bahwa mereka akan dianugerahi Allah seorang putra yang bernama Ishak, seorang anak laki-laki yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul di kemudian hari. Berita itu diterima oleh Nabi Ibrahim, terutama Sarah, dengan rasa heran dan tidak percaya, tetapi penuh harapan. Ia hampir tidak percaya berita itu karena umumnya telah terlalu tua untuk mengandung dan melahirkan anak. Menurut kelazimannya, wanita yang seumur dia mustahil melahirkan anak. Sekalipun demikian, ia juga mempunyai harapan karena berita itu berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan oleh malaikat pesuruhnya. Ia yakin dan percaya bahwa
Tuhan kuasa menciptakan yang dikehendakinya. Semua mudah bagi Tuhan. Penyampaian berita oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah bahwa mereka akan mempunyai putra dilukiskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah yang dicurahkan kepada kamu, wahai ahlu bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Surah Hud ayat 71 sampai ayat 73. Dan Allah juga berfirman, yang sekira artinya mereka berkata, janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak. Dia, Nabi Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kau memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang putus asa. Dia, Nabi Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat 53 sampai 56. Ibrahim memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pemurah atas anugerahnya yang lain, yaitu mengabulkan doa-doanya seperti menjadikan tanah Mekkah dan sekitarnya sebagai tanah haram, menjadikan dia dan sebagian keturunannya orang yang saleh, bahkan mengangkat dua orang putranya Ismail dan Ishak menjadi nabi dan rasul. Apa yang dirasakan Nabi Ibrahim alaihissalam waktu memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, ini dapat dimaklumi betapa bahagianya ia dan keluarganya setelah berusaha dengan keras mengalami cobaan-cobaan yang sangat berat, mendapat halangan dan rintangan dari bapak dan kaumnya. Kemudian pada saat umurnya dan istrinya semakin tua, ia melihat semua hasil usahanya itu, hampir semua yang pernah dimohonkannya kepada Tuhan dahulu dikabulkan. Bahkan cita-citanya memperoleh keturunan yang semula dirasakannya tidak akan mungkin terwujud, kemudian atas kehendak Tuhan yang Maha Pemurah akhirnya terkabul juga, sehingga lahirlah putra yang kedua, yaitu Ishak. Pada ayat ini dilukiskan lagi pernyataan syukur Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Segala rahmatnya ia bertambah tunduk dan patuh kepada Allah dan berdoa agar Allah menjadikan keturunannya selalu mengerjakan sholat, tidak pernah lalai mengerjakannya sedikit pun, sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya, dan sempurna pula hendaknya mengerjakan sunnah-sunnahnya dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar keturunannya selalu mengerjakan sholat, karena sholat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir dan merupakan pokok ibadah yang diperintahkan Allah. Orang yang selalu mengerjakan sholat akan mudah baginya mengerjakan ibadah-ibadah lain dan amal-amal soleh. Sholat dapat mensucikan jiwa dan raga, karena sholat dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang sekira artinya, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah saat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Nabi Ibrahim alaihissalam memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima ibadah-ibadahnya. Keinginan beribadah kepada Tuhan ini lebih diutamakannya dari keinginan mengikuti kehendak bapaknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Surah Maryam ayat 48. Yang dimaksud dengan doa dalam ayat ini adalah ibadah. Rasulullah SAW menyatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar Allah mengampuni segala kesalahannya, kesalahan ibu bapaknya, dan kesalahan orang-orang yang beriman pada hari di mana Allah menghimpun mereka untuk dihisab segala amal dan perbuatan yang telah dikerjakan semasa hidup di dunia dahulu. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang yang beriman kepada Allah, sedang bapaknya adalah orang yang kafir. Ia memohonkan ampun bagi bapaknya karena ia pernah berjanji akan memohon ampun bagi bapaknya. Akan tetapi tatkala ternyata bapaknya tetap dalam kekafirannya dan menjadi musuh Allah, maka ia berlepas diri darinya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Sangat banyak hikmah yang kita dapat dari surah Ibrahim ayat 39 sampai 41. Di antaranya, kita tidak boleh berputus asa. Kita terus berdoa setiap hari, setiap waktu, karena terkabulnya doa kita tidak tahu, hanya Allah lebih mengetahui. Kemudian hikmah yang kedua, sangat bagus ayat ini diamalkan setiap hari atau sehabis sholat, termasuk saudara-saudara kaum muslimin yang belum mendapatkan rezeki keturunan, karena Allah lebih mengetahui dan Allah kuasa segala sesuatunya. Kita terus berdoa setiap habis sholat dan setiap waktu. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan doa kita sekalipun di penghujung kehidupan kita. Karena Nabi Ibrahim, dari sejarah Ibrahim, mulai dari awal dia terus berdoa, ternyata setelah tua dia menerima hasil apa yang didoakannya sebelum-sebelumnya, karena segalanya Allah lebih mengetahui. Dan hikmah yang ketiga, mendoakan ibu bapak kita, dan begitu juga para kaum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim. Dia selalu tetap berdoa kepada Allah agar bapaknya di atas jalan yang lurus, ataupun menerima ajaran tauhid apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada Nabi Ibrahim. Dan hikmah yang terakhir, tidak semua keinginan kita, apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan,
tidak terkabul. Akan tetapi apa yang kita butuhkan, mudah-mudahan semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share kepada kaum muslimin, sahabat kita, agar terus bisa menambah keimanan atau menjadi pelajaran bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.